Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan ini anggota kelompok kami. Yang akan kami bahas kali ini adalah keberagaman suku. Apakah kalian tahu apa itu keberagaman suku? Keberagaman suku bangsa adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di suatu tempat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu, yaitu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetap satu jua. Keberagaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia menjadi kekayaan bangsa. Ada beberapa faktor munculnya keberagaman, yakni 1. Letak geografis Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan golongan. 2. Kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia berbeda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah. Perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. 3. Pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia, sehingga terjadi akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. setelah tahu pengertian keragaman suku maupun faktor munculnya keberagaman, mari kita bahas salah satu suku di Indonesia, yakni suku Batak. Suku Batak menjadi salah satu suku bangsa terbesar ketiga di Indonesia setelah suku Jawa dan suku Sunda. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Ongkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun, dan Batak Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Saat ini, pada umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tetapi ada pula yang menganut kepercayaan lain, yaitu Ugamo, Malim, juga kepercayaan animisme. Mulai dikenalnya suku Batak di Nusantara. Etnis Batak merupakan gabungan dari beberapa suku yang ada di Sumatera Utara. Identitas masyarakat asli setempat sebagai suku Batak baru dikenal setelah tahun 1926, yaitu setelah dibentuknya organisasi bernama Jong Batak. Kepercayaan suku Batak. Jauh sebelum mayoritas suku Batak memeluk agama Protestan dan Katolik, orang-orang Batak menganut sistem kepercayaan tradisional. Dikenal 3 konsep, yaitu 1. Tendi. Tendi atau disebut dengan tondi adalah roh atau jiwa seseorang bermakna kekuatan. 2. Sahala. Sahala bentuk kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, akan tetapi tidak semua orang bisa memiliki sahala. 3. Begu. Begu adalah jiwa atau tendi orang yang telah meninggal. Falsafah hidup orang Batak. Setiap suku pasti memiliki falsafah atau pandangan hidup untuk mengontrol perilaku setiap masyarakatnya, agar tercipta sistem sosial yang baik. Sama halnya dengan etnis Batak. Mereka dikenal memiliki beberapa nilai budaya antara lain 1. Hagabeon. Hagabeon bermakna harapan memiliki keturunan yang baik dan panjang umur. 2. Uhum dan Ugari. Uhum berarti hukum, sementara Ugari berarti kebiasaan. Bagi masyarakat Batak, hukum harus ditegakkan dengan adil. Keadilan dapat terwujud jika masyarakat melakukan kebiasaan untuk tetap setia memegang janji. 3. Hamoraon. Hamoraon adalah nilai budaya yang bermakna kehormatan. 4. Pengayoman. Pengayoman mempunyai makna sebagai pelindung atau pengayom. Falsafah hidup pengayoman mengajarkan agar setiap individu bisa menjadi pengayom bagi orang di sekitarnya. 5. Marsisarian. Marsisarian adalah nilai untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia. 6. Kekerabatan. Nilai yang terakhir adalah salah satu ciri khas suku Batak yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Tradisi suku Batak. Suku Batak memiliki banyak tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Tradisi budaya Batak yang lain tetap dilestarikan hingga kini antara lain 1. Merantau. Tidak hanya menjadi kebiasaan masyarakat suku Minangkabau, tradisi merantau juga dilakukan oleh suku Batak. Merantau umumnya dilakukan oleh kaum pria yang hendak menginjak usia dewasa.
2. Kenduri laut. Sesuai dengan namanya, tradisi ini dilakukan di tepi laut. Biasanya dilakukan setiap bulan Oktober setiap tahunnya. Makna kenduri laut adalah sebagai ungkapan syukur akan berhasil panen yang telah mereka dapatkan selama 1 tahun. Salam khas Batak. Tiap puak Batak memiliki salam khasnya masing-masing. Beberapa salam yang biasanya dituturkan oleh setiap puak adalah 1. Pak-pak, menjuah-juah moh banta karina. 2. Karo, menjuah-juah kita krina. 3. Toba, horas jalagabe madihita saluhutna atau horas tondi matogu, pir maton dibadingin. 4. Simalungun, horas banta haganupan, salam habenaran dobona. 5. Mandailing dan Angkola, horas tondi madingin, pir maton di matogu, sayur matua bulung. Marga suku Batak. Orang Batak diwajibkan mengetahui silsilahnya minimal nenek moyangnya, yang menurunkan marganya dan teman semarganya, atau dongan tubuh. Marga biasanya disematkan di belakang nama orang keturunan Batak. Berdasarkan data yang terhimpun, setidaknya ada 479 marga Batak yang telah tercatat. Beberapa di antaranya adalah Gultom, Sinaga, Harahap, Siregar, Huta Barat, Maharaja, Napitupulu, Sagala, Ritonga, Siahaan, Lubis, Simatupang. Kesimpulan, bahwa Indonesia memang sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan setidaknya minimal ada 5 suku bangsa yang terdapat di sekitar kita. Selain itu, masing-masing suku juga memiliki keberagamannya masing-masing, baik tarian daerahnya serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian penjelasan dari kami. Thank you.